Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 2 November 2024, peringatan arwah semua orang beriman, disusun dan dibawakan oleh Frater Stephen Bau SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Peringatan ini menjadi momentum reflektif bagi kita untuk kembali mengenal anggota keluarga yang kita cintai, teman, sahabat kenalan yang kita kasihi. Kematian menimbulkan ingatan dalam diri kita yang ditinggalkan. Ingatan akan pertemuan terakhir dengan mereka, akan saat-saat terakhir, akan pesan terakhir mereka. Sampai kini, tidak ada orang yang dapat menyelamatkan diri dari kematian. Yang tua maupun yang muda, yang kaya atau miskin, saleh ataupun dosa berat, dicintai atau dibenci, semuanya membagi nasib yang sama, kematian. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Sebab Yesus terlebih dahulu menjanjikan keselamatan bagi kita semua di akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar ini, Yesus mengajar orang banyak di dalam rumah ibadat. Inti pengajaran Yesus ialah bahwa Ia datang dan diutus oleh Bapa dari surga
untuk melakukan kehendak Allah. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya bahwa Yesus hadir di dunia untuk menjalankan misi Allah, yakni menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Penyelamatan itu dilakukan dengan kehadiran Yesus di dalam sejarah kehidupan manusia, mengajar dan menyembuhkan mereka, dan akhirnya menebus mereka dari dosa melalui salib penghinaan. Inti dari misi kehadiran Yesus kemudian disempurnakan dalam akhir kehidupan manusia, yakni semua orang yang percaya mengalami kebangkitan pada akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang telah dibaptis dan percaya kepada Tuhan bahwa kebangkitan merupakan sesuatu yang pasti untuk kita. Tuhan sendiri yang mengatakan tentang janji keselamatan kekal kepada kita. Janji ini akan terpenuhi jika kita mempunyai prinsip iman akan keselamatan dalam hidup kita setiap hari. Prinsip iman ini bukan hanya percaya kepada Tuhan, melainkan harus dinyatakan dalam setiap sikap dan tindakan kita. Kita perlu memaksimalkan janji keselamatan kekal oleh Yesus dengan cara percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti kita berjuang untuk membela kebenaran-kebenaran, menegakkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan, kebaikan-kebaikan sebagaimana yang sudah diajarkan dalam teladan hidupnya. Dengan demikian, kita akan memperoleh janji keselamatan kekal akan tercapai di akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janji keselamatan kekal akan terpenuhi apabila kita bersandar pada Tuhan yang hatinya maha luas. Di dalam Yesus yang menderita dan bangkit, Tuhan telah menunjukkan bahwa Dia punya hati untuk kita yang berduka dan dirundung kemalangan. Dia bersama kita saat kapal kehidupan kita diterpa badai dan bencana kematian orang-orang yang kita kasihi. Dia adalah Allah yang berdaya membangkitkan semua arwah orang beriman. Marilah kita saling mendoakan semua mereka yang telah meninggal, karena kita mempunyai keyakinan, harapan yang kuat akan kebangkitan kekal setelah kematian di dunia ini. Dan sekaligus kita mendoakan bagi diri kita sendiri, agar kita pun mengalami kebangkitan dari kerapuhan diri kita, dari kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero.
Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam